Assalamualaikum dan salam guna. Kita bertemu dalam program Pian Bertekun. Kami menjawab, tapi sebelumnya jangan kalian ingat untuk di like, komen, dan share video dan channel ini di akun media sosial Pian Prataan. Episode Baisukan ini Munah hendak membahas seputaran kelangkaan LPG. Lamun LPG langka nih, saraba ngalih kita ngini. Gas nintu sanaklah menjadi hajat hidup orang banyak. Kelangkaan LPG ini kada sesekali dua kali pang terjadi, tapi sudah berkali-kali. Ya kalau sanak kita betakun haja gina lawan Ustazah Ulia Sidin ini, pengamat politik, hukum dan sosial di Bandung kita. Empat betakun lah Ustazah, apa penyebab terjadinya kelangkaan LPG ini? Kelangkaan dan kenaikan harga barang kebutuhan acap kali terjadi di momen-momen besar masyarakat, seperti perayaan hari besar agama termasuk bulan Ramadan. Dan mahalnya harga LPG, BBM, beras, gula, dan lain-lain seakan sudah dimaklumi menjadi satu hal yang biasa terjadi. Masyarakat cukup mengatakan, tidak mengapa mahal, yang penting jangan sampai tidak ada di pasaran. Padahal pandemi COVID-19 yang telah memasuki tahun kedua ini juga telah memberikan dampak pendapatan masyarakat. Tentu saja barangnya ada pun belum tentu dapat mampu terbeli. Kalau saja harus membeli karena memang merupakan kebutuhan pokok, berhutang adalah jalan keluar masyarakat saat ini. Pasrah, seakan tidak ada solusi. Tapi benarkah tidak ada solusi? Dalam sistem ekonomi kapitalisme, kelangkaan dinyatakan sebagai problem utama ekonomi. Penyebabnya adalah kebebasan kepemilikan yang dianut sistem ini. Seseorang boleh memiliki apapun, termasuk penguasaan terhadap barang-barang dan sumber-sumber vital yang dibutuhkan masyarakat, seperti tambang dan hutan. Demikian pula sistem ini memandang kebutuhan itu tidak terbatas. Oleh karenanya, para kapitalis ini mampu menguasai hulu hingga hilirnya hajat hidup rakyat. Disinilah sebenarnya letak persoalannya. Gas sebagai bagian dari sumber energi yang menjadi hajat hidup rakyat. Disinilah pentingnya peran negara. Kesalahan kebijakan tata kelola energi yang kapitalistis sudah barang tentu akan menjadikan berulangnya permasalahan di atas, yaitu masalah kelangkaan dan tingginya harga barang. Sekalinya penyebabnya karena adanya kebebasan kepemilikan sanakai yang dianut oleh sistem kapitalisme. Sistem ini sanakai ulahan manusia, makanya banyak banar cacatnya. Jadi pang Ustazah, kayak apa Islam ini menyelesaikan kelangkaan yang terjadi berulang-ulang ini? Negeri-negeri kaum muslim telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kekayaan energi yang melimpah. Di antaranya 74% cadangan minyak dunia adalah di negeri muslim yang memompa 42% kebutuhan harian minyak dunia. Memiliki sebanyak 54% dari cadangan gas dunia dan memompa 30% kebutuhan harian gas dunia. Ladang South Parkes North Dome di Teluk Persia merupakan ladang gas terbesar dunia. Iran memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia setelah Rusia. BLNG Brunei merupakan ladang gas alam cair terbesar dunia. Qatar, Indonesia, dan Malaysia merupakan negara eksportir gas alam cair terbesar dunia. Berdasarkan panduan syariat Islam tentang energi ini, kebijakan yang bisa diambil oleh negara untuk mengatasi kelangkaan diantaranya adalah: pertama, menempatkan energi dan gas sebagai hajat bersama masyarakat, di mana pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada swasta, sebab Islam tidak membenarkan kebebasan kepemilikan. Kedua, membangun infrastruktur modern agar bisa memanfaatkannya. Hal ini juga terkait dengan politik pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia berkepribadian Islam sekaligus berdaya guna dalam ilmunya untuk memberikan kemaslahatan bagi rakyat. Ketiga, menganalisa besaran kebutuhan industri dan kebutuhan rakyat terhadap energi. Keempat, minyak dan gas bumi dialokasikan untuk pemakaian penting seperti bahan mentah untuk industri manufaktur, pertanian, dan petrokimia, karena hingga kini belum ada alternatif untuk bahan-bahan tersebut. Kelima, penggunaan minyak dan gas bumi untuk transportasi dan penghasil energi, karena teknologi saat ini utamanya dijalankan dengan kedua sumber energi tersebut. Disertai tetap mencari alternatif lain agar dapat membantu pemanfaatan yang berkelanjutan.
Keenam, negara sebagai wakil rakyat, sebagai pemilik hakiki sumber daya alam tersebut, dapat menjualnya ke luar negeri dengan lebih dahulu memprioritaskan kecukupan kebutuhan dalam negeri dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat berupa layanan cuma-cuma bagi kesehatan, pendidikan, dan keamanan, bahkan transportasi. Demikianlah syariat Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual dan bidang individual semata, seperti hukum pernikahan dan waris, namun juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Saatnya kita mengenal Islam lebih dalam dan detil dengan penuh rasa keimanan dan keyakinan akan keagungan dan kemahasempurnaan Allah Rabbul Alamin. Nah, gitu sekalinya solusinya. Bengkeng bener kalau sanak Islam nih menata. Kalau komentar pientang, nangaya apa sanak? Langsung aja lah tulis di kolom komentar. Limbah tuh, klik gambar jempol, lalu dibagi-bagi ke sosmed bubuhan pian perataan. Supaya dakwah Islam nih menyebar ke benua tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.